Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali dan sebetulnya kita acara tadi mulainya harusnya hari ini janjian jam 8 ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa, kita menunggu peserta sambil berjalannya acara kita hari ini saja. Dan hari ini adalah hari kedua untuk capacity building produk olahan ternak. Dengan materi yang pertama, pemateri kita hari ini adalah eh, Bapak Diki Triutama, PhD, gitu, dengan materi pengembangan produk olahan daging. Dan yang pemateri kedua pada termin 1 ini dari jam 8 sampai jam 12, yaitu Bapak Dr. Wendri S. Putranto dengan materi pengembangan produk asal daging. Jadi memang hari ini kita akan fokus kepada olahan daging ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengenal tentang olahan daging, contohnya nugget, patties, burger, dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak sekali dan apa yang disampaikan hari ini juga akan disesuaikan untuk materi kita selanjutnya, yaitu materi BIMTEK teknis yang pelatihan offline hybrid di kampus Unpad Jatinangor. Dan sebelum saya lanjutkan kegiatan ini, saya mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi dulu pretest. Apakah ada kesulitan dari pretestnya? Bapak Ibu sudah mengisikan semuanya? Semoga tidak ada masalah ya, dan kami berharap setelah diberikan atau dipaparkan materi-materi dari narasumber kami hari ini, pengetahuan Bapak Ibu juga akan jauh lebih meningkat dan Bapak Ibu semakin tertarik untuk mengembangkan produk olahannya. Nah, kalau misalnya kemarin kita fokus pada sistem penjaminan mutu, fokus pada keamanan pangan, kemarin ada beberapa Bapak Ibu ya yang ingin atau bertanya bagaimana ada videonya nggak? Nah, ini saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa cari saja langsung di YouTube gitu ya. Dengan kata kunci food safety, ini di sini juga keluar beberapa banyak materi-materi yang Bapak Ibu bisa ikuti gitu, atau Bapak Ibu bisa untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu ya, terutama di bidang keamanan pangan ini. Untuk training apa saja kira-kira yang perlu dilakukan, saya sangat merekomendasikan video ini begitu, karena di sini ada detail ya, bagaimana penjaminan mutu pada catering ataupun produk olahan. Kalau misalnya bahasa Indonesia atau misalnya Bapak Ibu mau cari yang Indonesia juga bisa. Di sini kita bisa cari kata kuncinya keamanan pangan, begitu, dan pastikan Bapak Ibu mengambil video-video yang sumbernya dari BPOM nih, biasanya ada dari BPOM, contohnya Dinas Ketahanan Pangan juga boleh, karena berarti itu valid gitu ya, dan kalau nggak salah ada BPOM yang 1 tahun terakhir masih ada. Bapak Ibu bisa cari di YouTube banyak, karena keamanan pangan ini sudah menjadi national awareness gitu. Nah, di sini ada 5 kunci keamanan pangan, banyak hal yang bisa Bapak eksplor. Jadi ini series ya ceritanya. Kalau misalnya yang dibuat oleh BPOM nih biasanya series gitu. Dan ini sangat mudah dipahami sekali dari resume atau intisari dari apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan kemarin gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa googling, misalnya Bapak Ibu ingin mencari dokumen yang ingin agar memudahkan Bapak Ibu ya dalam sertifikasi, misalnya contohnya CPPOB. Nah, CPPOB ini Bapak Ibu tinggal tambahkan extension.pdf. Nah, itu akan keluar tuh contoh-contoh dokumennya, sehingga Bapak Ibu sangat dimudahkan. Kalau misalnya untuk halal juga sama, ada beberapa contohnya begitu, atau Bapak Ibu bisa meng-hire
penyelia-penyelia gitu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, hari ini narasumber kita pagi ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan dengan materi pengembangan produk olahan daging ya, akan disampaikan oleh Bapak Diki Tri Utama PhD. Sebelumnya saya sapa dulu beliau, apakah sudah hadir bersama hari ini, pagi ini? Selamat pagi, Bu Tias. Halo pagi Pak Diki, gimana apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah, sehat, semangat. Sudah siap ya memberikan materi hari ini? Insya Allah. Oke, nah sebelum kita mulai Bapak Diki, saya izin untuk membacakan CV Bapak Diki dulu ya. Di sini saya punya CV Pak Diki ya. Eh, Bapak Diki Tri Utama, SPT PhD, dosen Fakultas Peternakan dengan profil singkat. Beliau lahir di Tebing Tinggi 1 Desember 1991 dan menjadi staf dosen untuk Universitas Padjadjaran sejak Februari 2021. Dan beliau juga sudah menjadi narasumber kita ya dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kemarin juga menyampaikan materi terkait standarisasi mutu, hygiene, dan sanitasi produk pangan. Kemudian beliau diterima di Unpad melalui skema high quality talent, dan saya yakin beliau sangat kompeten terhadap materi yang akan disampaikan hari ini. Kemudian beliau bergabung di Laboratorium Teknologi Pengolahan Produk Peternakan dan aktif dalam kerjasama penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bertemu secara langsung ketika Bapak Ibu besok mengikuti pelatihan yang diadakan hybrid di Fakultas Peternakan. Kemudian bidang keahlian beliau adalah pengembangan produk asal hewan. Dengan riwayat pekerjaan sebelum masuk ke Universitas Padjadjaran, Bapak Diki ini mengajar di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2019 sampai 2021 dan sekarang menjadi bekerja di atau mengajar di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan lulusan sarjana dari IPB University pada tahun 2013. Kemudian dan doktor di Animal Products and Food Science National University Korea ya, Gangwon National University pada tahun 2019. Dan mata kuliah yang beliau ampu adalah teknologi hasil ternak, teknologi pengolahan daging, pengendalian mutu hasil ternak, dan pengembangan produk pangan asal hewan. Pengembangan produk pangan hasil ternak gitu. Nah, maka saya sangat yakin sekali nih bahwa Bapak Ibu bisa memuaskan keingintahuan Bapak Ibu terkait produk pangan asal hewan ini karena Bapak Diki ini sangat ahli dan sudah lama meneliti kemudian mengembangkan produk pangan asal hewan terutama dari daging gitu ya. Baik Bapak Diki, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya hari ini? Sudah, Ibu? Sudah siap. Oke, baik, terima kasih. Bapak Diki, Bapak Ibu sekalian, langsung saja tanpa membuang waktu, kami persilahkan Pak Diki Tri Utama untuk menyampaikan sharingnya hari ini. Baik Pak, silahkan waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Tias. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Topik yang akan saya sampaikan mengenai pengolahan beberapa jenis produk olahan daging. Yang pertama, burger patty, kemudian bakso, sosis, nugget, dan terakhir abon daging. Nah, nanti selanjutnya Pak Dr. Wendri juga akan menyampaikan beberapa produk lainnya yang turunan dari produk olahan daging. Pada pertemuan sebelumnya, seluk-beluk ya mengenai daging mentah, dan penanganannya sebelum diolah lebih lanjut, sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lilis Suryaningsih kemarin. Jadi hari ini fokus pada pengolahannya.
Baik, produk pertama ini sudah sangat terkenal di kita, meskipun dia sumbernya ya dari budaya Jerman atau Eropa, kemudian dibawa ke Amerika, lalu kemudian berekspansi ke seluruh dunia. Ada beef burger. Beef burger sejatinya yang bagian yang mengandung dagingnya adalah burger patty-nya, disebut patty. Jadi beef burger ini makanan ya, terbuat dari olahan daging sapi yang dicincang, dicacah halus, kemudian dibentuk bulat pipi, dimasak dengan cara ada yang dikukus tapi lebih umumnya dipanggang. Biasanya dinikmati dengan penambahan roti ya, bisa seperti roti slice ataupun umumnya roti bulat atau bun. Kemudian dilengkapi dengan sayuran, bisa daun selada, tomat, kemudian bawang, kemudian ada tambahan keju slice, tergantung dari kadang ada yang menamakan istilahnya hamburger patty, ada juga yang tanpa keju ya. Kalau di franchise yang terkenal dari Amerika, mereka menjual berbagai macam produk burger. Ada juga yang terbuat dari daging non sapi ya, seperti daging ayam maupun daging ikan, cuma bentuknya biasanya kalau daging putih dilapisi lagi di breading ya dengan tepung sehingga tekstur luarnya crispy. Kalau untuk daging sapi biasanya hanya daging bulat pipih ya, diberikan bumbu minimalis, biasanya hanya garam, merica gitu, kemudian dipipihkan, dipanggang. Kalau di franchise biasanya pakai pan roasting ya, jadi bukan yang ada garis-garis seperti ini. Kalau di rumahan ataupun mungkin ada di street food, kalau ada garis-garis gini, tanda-tanda gini, misalnya di restoran, level restoran yang benar-benar menyajikan produk fresh ya. Jadi dia daging digiling di restoran tersebut, tidak merupakan daging beku. Bentuk penyajiannya macam-macam, jadi bisa menggunakan roti burger atau burger bun yang ada wijennya, ataupun kalau untuk yang menu sarapan di salah satu franchise terkenal, dia menggunakan roti seperti bagel, jadi lebih keras. Kemudian ada patty, kemudian mungkin ada telur, kemudian pendampingnya bisa kentang gitu ya, kentang bukan nasi. Jadi biasanya kentang bisa hash brown, bisa kentang french fries. Dan ada juga beberapa resep menggunakan saus yang unik gitu, seperti yang franchise terkenal untuk burger yang namanya Big Mac, itu menggunakan saus khusus. Kemudian untuk burger biasa biasanya hanya menggunakan saus tomat, tapi kalau di orang Indonesia sukanya yang ada rasa nendang gitu, pedas, itu bisa disesuaikan dengan bahan-bahan lokal. Untuk patty-nya sendiri sebenarnya sekarang sudah sangat berkembang karena selera konsumen ada berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mulai tidak menyukai atau mulai tidak mengkonsumsi daging hewan, jadi mereka menggantikan patty-nya menggunakan protein-protein nabati, bisa dari biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian kalau umumnya sih dari tahu tempe gitu ya, dibentuk lagi menjadi seperti patty dan nantinya ditambahkan seperti kaldu jamur untuk menguatkan rasanya. Tadi sudah saya sampaikan menu-menunya juga beragam di restoran-restoran yang menyajikan burger, tidak hanya dari daging sapi, kemudian tebal tipisnya juga tergantung restoran dan harganya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat gitu ya chef-chef terkenal di video di YouTube, biasanya mereka hanya simple daging giling, garam, merica, kemudian dibentuk bulat, dipipihkan di loyang di pan-nya itu. Nah, itu saja. Kemudian nanti disajikan ke burger bun ini, nanti sausnya yang mereka racik berbeda, sehingga rasanya mungkin lebih eksklusif dibandingkan burger-burger yang dijual di franchise. Kalau di Indonesia banyak sekali UMKM ataupun UKM yang menjual burger-burger yang bentuknya sudah franchise,
seperti burger Bangor ya, itu sudah tersebar di mana-mana. Hanya saja kalau Bapak Ibu ingin punya usaha sendiri, ya ngapain membeli franchise gitu ya, memperkaya orang pemilik franchise, yang mendingan ya kita buat sendiri. Karena burger ini termasuk makanan yang simple untuk dibuat. Nah, ada juga burger yang dibekukan. Jadi ini untuk biasanya dijual lagi ke pedagang-pedagang burger yang kaki lima. Bedanya karena dia biasanya target pasarnya tadi pedagang kaki lima, harganya ditekan ya, karena daging sapi mahal biasa ditambahkan lagi tepung-tepungan, tepung pati, bisa dari maizena, bisa dari tepung gandum, untuk mengisi volumenya dan menekan harga. Nah, ini contoh resep untuk 1 kilogram daging sapi, nanti mungkin akan dipraktikkan langsung di laboratorium kita, jika Bapak Ibu mendaftar. Kalau ini kita resepnya memang resep yang sudah ditekan harganya. Jadi kita tambahkan tepung, nanti patty-nya ada yang dikukus, tapi biasanya kita oven juga, kemudian nanti disajikan bersama roti. Nah, di sini ada bumbunya hanya simple, hanya garam, merica, kemudian bawang-bawangan, dan penyedap rasa bisa kaldu jamur ataupun kaldu daging. Kemudian ada juga yang ingin supaya kelihatan merah ya, itu ditambahkan garam sendawa. Namun ini opsional dan penggunaannya memang harus dibatasi, karena beresiko terhadap kesehatan konsumen jika terlalu banyak dikonsumsi. Kemudian pengikatnya pakai telur ayam. Nah, peralatannya hanya sederhana. Untuk burger patty ini yang khusus itu adalah cetakan burgernya, bisa dibuat sendiri karena simple, hanya berbentuk bulat gitu ya. Dan kalau di pasaran juga sudah ada yang menjual cetakan burger dengan diameter yang beraneka ragam. Untuk dagingnya bisa digiling dengan mesin penggiling daging, kemudian untuk mencampurkan bahan-bahan lainnya dengan food processor. Nah, ini istilah di lab kita menggunakan cara pembuatan seperti ini. Yang pertama, daging dipotong dulu kecil-kecil, jadi bukan daging digiling terlebih dahulu, karena kita di sini ada tahap curing, yaitu menggunakan garam sendawa tadi. Tujuannya untuk membuat patty-nya berwarna kemerahan, karena kalau sudah digiling, biasanya daging akan mulai kecoklatan. Kemudian daging tadi yang sudah menyerap garam curing, digiling, kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya menggunakan food processor. Lalu dicetak, dikukus, nah, kemudian didinginkan lalu dipotong sesuai dengan ukurannya, lalu dikemas dan siap disajikan. Namun ini dikukus di sini bisa juga dengan cara lain, bisa dipanggang dalam oven. Nah, ini contoh cetakan burger patty atau bahasa Inggrisnya hamburger press tool. Nah, ini ada yang dijual bentuknya seperti cetakan dari silikon, ada juga yang dari materi stainless steel seperti. Dan biasanya untuk memisahkan antar burgernya atau patty-nya diberikan kertas yang food grade seperti ini. Baik, ini burger patty produk pertama yang simple saja, dan ini resep yang kita gunakan di lab untuk diajarkan ke mahasiswa. Jadi supaya ada sedikit tambahan untuk menekan harga, bagaimana di sini kita ajarkan. Nah, produk selanjutnya bakso, ada beragam ya varian bakso atau istilah bahasa Inggrisnya meatball yang beredar di pasar. Kali ini saya membahas tentang meatball-nya atau baksonya orang Indonesia, yang sejatinya bahasa namanya, terminologi bakso itu aslinya dari bahasa Tiongkok ya. Bakso itu daging yang bentuknya bulat. Nah, saya tidak akan membahas tentang Swedish atau Italian ataupun Turkish meatballs.
kita fokus ke baksonya orang Indonesia. Bakso kita ini berbeda sehingga unik, dan Badan Standarisasi Nasional sudah mengeluarkan standar definisi dan juga standar mutu untuk bakso daging. Jadi istilahnya kalau di standarnya adalah bakso daging. Karena ada juga yang lain, SNI nomor 7266 tahun 2014 untuk bakso ikan, menggunakan daging ikan dan mungkin ditambahkan surimi atau ekstrak daging dari produk-produk perikanan. Nah, yang ini SNI 3818 tahun 2014 tentang bakso daging. Definisinya, bakso daging terbuat dari daging hewan ternak, berarti bisa daging ayam, daging sapi, daging babi, kambing, domba, dan hewan ternak darat lainnya. Dicampur pati dari tepung umbi-umbian ataupun biji-bijian, serta ditambah bumbu-bumbu. Nah, di sini tidak spesifik disebutkan, berarti Bapak Ibu dibebaskan memformulasikan resepnya, terutama bumbu-bumbunya. Nah, sesuaikan dengan selera target konsumen. Dengan atau tanpa bahan tambahan pangan atau BTP, yang pastinya yang diizinkan oleh Badan POM untuk digunakan pada pangan. Lalu berbentuk bulat atau bentuk lainnya. Nah, ini juga mengindikasikan boleh saja menjual bakso dengan variasi bentuk ya, bisa kotak, bisa oval, bisa menyebutkan bakso beranak, itu bakso di dalam bakso, kemudian bakso gepeng, karena tidak disebutkan bentuknya harus bulat. Jadi boleh bulat dan bentuk lainnya. Yang terakhir, dimatangkan. Berarti untuk dijual, wajib matang, jangan sampai bagian tengahnya masih mentah. Kita lihat pada tabel yang berisi persyaratan mutu bakso. Yang pertama, kadar air. Kadar air berarti seberapa banyak air yang terkandung di dalam bakso. Di sini syaratnya untuk bakso daging ada dua istilah, bakso daging dan daging kombinasi. Nah, bakso daging ini berarti menggunakan daging lebih banyak ya dibandingkan kombinasi. Nah, kadar air untuk kedua jenis maksimum di 70%. Nah, ini sering sekali gagal ya, pedagang-pedagang bakso biasanya yang tersebar di pasar, ketika disampling, bakso kelihatannya sih kering gitu ya, tapi ketika ini bakso yang belum dikukus di dalam kukusannya, jadi bakso yang dipajang gitu, saya pernah mereview hasil penelitian. Mereka sampling jadi dari bakso dari beberapa restoran ataupun kaki lima yang ada di pasar, di sampling ketika diuji kadar airnya ternyata masih banyak yang di atas 70%, jadi bisa 71 sampai 73. Jarang sekali lah kalau untuk produk olahan daging sampai 80% itu jarang sekali. Dagingnya saja biasanya hanya paling basah itu 75% daging mentah. Nah, kadar air ini biasanya berbanding terbalik dengan kontradiktif dengan kadar lemak untuk daging segar ya. Jadi kalau daging seperti daging wagyu yang lemak marblingnya tinggi karena bagian merahnya sedikit, jadi kadar airnya lebih rendah namun kadar lemaknya lebih tinggi. Nah, kalau untuk daging yang sering kita gunakan untuk membuat bakso biasanya daging yang lean ya, yang rendah lemak, dari bagian otot yang paha gitu ya, yang biasanya lean, rendah lemak, itu sangat cocok untuk dibuat bakso. Kadar airnya bisa sampai 75%. Nah, ketika kita membuat bakso dicampur bahan-bahan lainnya, usahakan bahan tambahan lainnya itu bersifat kering untuk mengurangi kadar air dari produk akhir, yaitu bakso. Bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu yang kita bisa usahakan dalam bentuk tepung atau powder gitu ya, itu bisa membantu untuk mengurangi kadar air di akhir nanti di produk bakso. Tapi tetap harus diperhatikan syarat selanjutnya, yaitu kadar
protein. Nah, di sini minimal 11% untuk bakso daging. Istilah bakso daging dan bakso daging kombinasi ini harus jelas tertera di label, karena sudah ada standarnya. Ketika Bapak Ibu jual hanya bakso daging, itu berarti ditulis bakso daging. Kalau bakso daging kombinasi, ditulis bakso daging kombinasi. Untuk bakso daging, proteinnya minimal 11%, jadi cukup tinggi dibandingkan yang kombinasi hanya minimal 8%. Jadi protein ini mengindikasikan penggunaan dagingnya seberapa banyak, dan juga mungkin untuk bisa aja mengurangi kadar air, ditambahkan tepung daging yang layak dikonsumsi manusia. Cuma dampaknya nanti biasanya ke tekstur, kekenyalan, dan kekompakan baksonya. Baksonya kalau kebanyakan tepung daging tidak terlalu padat, jadi banyak rongga. Lalu ada juga kadar lemak, ini maksimum 10%. Bakso umumnya tidak menggunakan lemak yang banyak ya di produk baksonya, kecuali di kuahnya, di supnya itu. Jadi di sini tulisannya maksimum, berarti tidak boleh lebih dari 10%, dan umumnya sih bakso di bawah 10%. Lalu syarat mikrobiologi, nah ini untuk keamanan. Total bakteri sebenarnya untuk semua produk olahan daging, baik basah maupun kering, itu maksimum di 100.000 koloni per 1 gram. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui komposisi kemudian kualitas mikrobiologi dari produk? Bapak Ibu bisa mengirimkan sampel ke laboratorium uji, bisa di kampus, bisa di lembaga lab swasta, juga bisa di lab-lab milik Departemen Pertanian ataupun Kesehatan ataupun labnya BPOM. Itu mereka menyediakan jasa analisis untuk menguji komposisi sampai mungkin kalori gitu ya, seperti yang di informasi tertera di kemasan makanan umumnya. Dan untuk keamanan ada total bakteri, kemudian kadar salmonella, dan lain-lain. Nanti biasanya ada paket-paketnya. Dan mohon diperhatikan ketika mengujikan sampel, kalau bisa laboratoriumnya yang sudah terakreditasi KAN, Komite Akreditasi Nasional, supaya lebih valid, supaya lebih yakin. Nah, prosedur pembuatannya dimulai dari pemilihan daging. Nah, pilihlah daging kalau pedagang bakso yang sudah lama ya terjun di usaha bakso pasti ngerti dagingnya yang bagaimana. Nah, kita sebagai ilmuwan istilahnya daging pre-rigor. Jadi yang baru baru disembeli, karkasnya dikuliti gitu ya. Nah, itu nanti dalam kurang waktu 12 jam itu dagingnya bisa kita panen. Nah, cocok sekali untuk dibuat bakso. Jadi istilahnya pre-rigor, jadi belum sampai dagingnya empuk. Jadi pada fase pre-rigor ini daging justru masih dalam fase kejang mayat gitu ya, kejang-kejang, ototnya masih kuat, proteinnya masih kuat menahan air. Jadi ketika dibuat produk emulsi gitu, seperti bakso, proteinnya mampu mengikat air dengan baik sehingga baksonya nanti tekstur kenyalnya dapat, kemudian kompak gitu ya, isinya penuh gitu, nggak banyak bolong-bolong. Dan kalau kita memilih daging yang pre-rigor ini, umumnya sih tidak perlu ditambahkan istilahnya obat bakso gitu ya. Obat bakso atau nanti saya sampaikan istilah ilmiahnya. Jadi kalau sudah dagingnya dapat yang pre-rigor, umumnya tidak perlu diperlukan tadi obat bakso. Kalau pakai daging beku atau daging yang sudah dilayukan lama ya, jadi yang sudah post rigor gitu, itu lebih cocoknya untuk produk-produk daging yang potongan gitu, bisa dimasak lama,
lama, ataupun produk-produk yang seperti di roasting steak gitu ya. Cuma kalau untuk steak mah potongannya harus yang potongan seperti tenderloin dan sirloin. Nah, kalau untuk bakso sayang banget kalau mengambil potongan yang mahal gitu ya. Kita biasanya ada bakso produk added value gitu untuk menambahkan nilai, biasanya dari potongan-potongan yang murah seperti paha yang lean, yang tidak banyak lemaknya. Kalau untuk daging beku tadi ya, daging beku atau daging sudah dilahirkan masih bisa dibuat bakso, tapi untuk membuat teksturnya kenyal, kemudian kompak, padat, biasa ditambahkan obat bakso. Misalnya Bapak Ibu dapat daging kurban. Nah, daging kurban ini umumnya yang dalam fase pre-rigor ya, karena disembelih di hari itu dibagikan siang sampai sorenya. Nah, itu cocok untuk dibuat bakso dibanding dibuat sate sebenarnya. Karena kalau dibuat sate, kecuali kalau direndamnya, dimarinasi dengan nanas ataupun daun pepaya, itu bisa menjadi empuk. Tapi kalau tanpa tadi marinasi nanas dan daun pepaya, biasanya teksturnya jadi alot. Lebih cocok untuk dibuat bakso. Dan kalau dapat potongan yang tenderloin, ya lebih baik tetap harus dimarinasi supaya nanti dibuat sate jadi lebih empuk. Bahan-bahan yang dipakai selain daging segar, ada juga pati, ya, tepung-tepungan, bisa tepung tapioka, ataupun tepung kanji, ini maksimum 10% dari bobot dagingnya. Kemudian garam, bawang putih yang kalau bisa digiling halus, supaya tercampur merata, dan kalau bisa kalau airnya masih banyak, diperes airnya. Jadi kita ambil yang bawang putih giling yang kering. Nah, kalau bisa lagi, kalau ingin lebih kering lagi, berarti beli bawang putih yang bubuk. Atau nanti ditambahkan, bisa tambahkan bawang putih goreng ataupun bawang merah goreng untuk menambahkan flavornya. Lalu ada es. Nah, ini es supaya apa? Supaya maksimum 10% dari berat daging, supaya nanti pada saat penggilingan proteinnya tidak rusak. Karena kalau proses penggilingan ada gesekan di situ, menimbulkan panas, protein bisa rusak dan bisa menghilang kemampuannya mengikat air dan mengikat bahan-bahan yang larut air lainnya, sehingga nanti ketika dimasak gitu baksonya pecah. Jadi kalau kita tambahkan es, itu bertujuan untuk membuat baksonya tetap kompak. Nah, kalau skala rumah tangga, biasanya alatnya meat mincer yang kecil itu bisa, food processor ya kapasitas 2 liter mungkin, itu bisa. Tapi kalau untuk pengen jualan lebih banyak, mungkin satu hari pengen buat di atas 10 kilo, lebih baik pakai istilahnya, nama alatnya bowl cutter, jadi jangan meat chopper yang rumahan, karena mungkin bisa rusak gitu ya, sering dipakai berat gitu. Jadi mendingan pakai bowl cutter, kapasitas lebih dari 10 kilo. Ini bahan-bahan digiling hingga merata dan hingga berbentuk seperti foam es krim. Lalu dimasukkan ke mesin pencetak bakso. Kalau skala kecil bolehlah dicetak manual pakai tangan. Nah, ini wajib diperhatikan, baksonya harus nyemplung pertama kali itu di air hangat, jadi bukan langsung di air yang mendidih, agar baksonya tidak merekah dan bisa pecah kalau langsung di air panas. Jadi kalau dimasukkan pertama di air yang hangat, bentuknya masih bulat-bulat gitu ya. Kemudian setelah 20 menit, baru dipindahkan ke air panas. Ingat kembali, airnya bukan air mendidih, jadi suhunya ini di sekitar 80 derajat Celcius. Tidak boleh sampai mendidih, karena kembali lagi baksonya bisa merekah dan pecah.
Nah, apakah dengan suhu seperti ini baksonya matang? Iya, bisa matang karena 2 kali ya. Kemudian waktunya juga cukup lama ini. Di sampai tengahnya bisa matang. Selanjutnya, sebelum dikemas, pastikan baksonya ditiriskan dan didinginkan terlebih dahulu. Bisa didinginkan dengan angin ya. Itu sampai uap airnya menghilang, itu baru boleh dikemas. Karena kalau dikemas masih dalam keadaan panas, nanti airnya itu mengumpul di kemasan, membuat beresiko mengurangi umur simpan dari baksonya. Kemudian beresiko juga kalau disimpan beku, akan membentuk kristal-kristal es ya, bisa merusak kualitas bakso. Nah, setelah dikemas, bakso baru boleh dibekukan sebelum didistribusikan ke pelanggan. Kalau saya lihat di pasar ada jual bakso yang dikemas vakum, ada juga, tapi umumnya tidak dikemas vakum. Dan kalau di retail gitu ya, itu dijual di suhu pendingin, chiller, jadi bukan di freezer. Namun umur simpannya pasti berbeda. Kalau yang disimpan di suhu chiller, otomatis di expire-nya itu lebih pendek ya. Sementara kalau di freezer bisa lebih lama. Nah, ini istilah bahan tambahan pangan atau BTP yang boleh digunakan untuk mendapatkan tekstur bakso yang kenyal, namun dalam penggolongannya oleh Badan POM itu disebut sebagai penstabil ya, jadi bukan pengenyal. Nah, bahasa dagangnya istilahnya pengenyal ataupun obat bakso. Namun obat bakso ini merupakan garam ya. Garam terdiri atas unsur sodium atau natrium, kemudian ada fosfor, ada oksigen, jadi istilah ilmiahnya, istilah kimianya sodium atau natrium tripolifosfat. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari peraturan POM, Badan POM ya terkait bahan tambahan pangan, nanti istilah di naskahnya, di dokumennya adalah sodium tripolifosfat. Penggunaannya maksimum 0,3% ya dari bobot adonan, bukan bobot dagingnya. Jadi bobot adonan itu daging plus tadi tepung-tepungan dan es. Nah, ini kalau Bapak Ibu pakai daging yang mungkin daging beku atau daging yang sudah dilayukan, kita nggak tahu udah berapa lama ya setelah disembelih. Namun kalau pakai daging pre-rigor tadi, pedagang bakso pernah cerita tidak perlu pakai bahan tambahan ini. Katanya baksonya sudah bagus. Ada alternatif lain menggantikan penggunaan bahan tambahan pangan ini, yaitu bubur rumput laut atau karagenan. Ini juga salah satu yang diizinkan oleh Badan POM, penambahannya maksimum 10% dari bobot daging. Ini pernah dilakukan di lab kami oleh mahasiswa. Ini beberapa gambar tentang peralatan dan proses pembuatan bakso. Ini gambar mesin bowl cutter, jadi kapasitasnya bisa di atas 10 kg. Dan yang sebelah kanan meat chopper ini mungkin 1 kilo ya, atau sampai 2 kilo tergantung size dan kapasitas rotor dinamonya. Karena kalau terlalu berat nanti bisa rusak. Kemudian ini proses pencetakan dengan mesin ya secara semi otomatis, jadi tetap dimasukkan secara manual ya adonannya ke dalam mesin. Kalau yang otomatis berarti kan kita tinggal menunggu saja gitu. Dari tahap tadi penggilingan langsung disedot oleh mesin pencetak bakso. Itu kalau otomatis full otomatis. Kalau semi ya berarti harus kita tuangkan ke sini. Bisa mencetak sampai 30.000 butir per jam. Jadi untuk kapasitas yang besar. Diameter baksonya bisa diatur dan keuntungan pakai mesin yang pastinya lebih seragam ya ukurannya. Jadi perhatikan ini di bawahnya bakso ditampung dalam wadah berisi air hangat. Nah ini pastikan material wadahnya food grade
Jadi bukan plastik yang beresiko menyebabkan penyakit ya, karena beracun. Jadi pastikan plastik yang food grade. Tidak ada pemanas ya di sini, jadi ini memang airnya air hangat. Setelah dicetak lalu direbus, namun ingat airnya bukan air mendidih, karena pakai air mendidih suhunya bisa pecah dan merekah dan pecah. Jadi tadi suhunya 80, bisa kita set pakai termostat gitu ya, atau bisa pakai termometer manual aja dicemplungin. Nah, setelah ditiriskan, diangin-anginkan sampai uap air hilang, bakso dikemas. Ini tadi ada yang saya sampaikan, ada yang divakum. Umumnya kalau yang beku ya itu divakum supaya tidak terbentuk kristal air yang bisa nanti merusak si bakso, menusuk-nusuk gitu ya, menusuk bakso sehingga ketika kita masak, kita cemplungkan ke sup itu baksonya jadinya kurang kenyal. Nah, dibuat vakum untuk penyimpanan beku supaya tadi mengurangi pembentukan kristal air, kristal es. Yang dibekukan otomatis umur simpannya bisa sampai 6 bulan. Kalau yang seperti ini tidak vakum, disimpan di chiller, biasanya hanya sampai 1 bulan, tergantung dia pakai pakai pengawet yang diizinkan atau tidak. Tadi pengawet itu sebenarnya garam itu juga sudah bersifat pengawet, kemudian STPP tadi, bahan tambahan pangan yang untuk mengenyalkan juga punya peran tambahan karena ada sodiumnya bisa mengawetkan. Atau mungkin ada yang menambahkan natrium benzoat ya, itu dibolehkan oleh BPOM, namun kadarnya ada batasannya. Baik, itu tadi bakso, sekarang kita beralih ke sosis daging. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan tadi terkait dua produk yang sebelumnya, silakan disampaikan di kolom chat. Sosis daging, ini juga ada standarnya, di Indonesia sudah terbit tahun 2015 ya, melalui SNI 3829. Kalau di KBBI, kita mencari definisi dari sosis, itu adalah daging cincang yang dibumbui, dikemas dalam selaput. Nah, istilah casingnya ini atau selongsongnya disebut selaput, berbentuk silinder panjang. Nah, kalau istilah lengkapnya lagi, sesuai standar, itu kita mengacu ke SNI 3820, maaf, disebutkan produk berbahan baku daging yang dihaluskan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Jadi bisa daging murni atau daging ditambah dengan pati-patian, tepung-tepungan. Dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Jadi bisa pakai garam curing, bisa pakai garam-garam lainnya ya, yang untuk tadi fungsinya mengenyalkan dan membuat warnanya memerah. Namun yang namanya sosis harus dimasukkan ke selongsong. Nah, sosis juga ada yang dijual mentah ya, sosis mentah, ada juga yang dijual matang. Nah, di SNI ada banyak klasifikasinya. Nah, jadi sosis daging itu bisa dibagi-bagi istilahnya berdasarkan jenis daging. Bisa sosis daging sapi, babi, domba kambing, ayam, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan pemasakannya, tadi ada yang mentah atau fresh, ada yang masak. Masaknya bisa di steam, bisa di smoke gitu ya. Kemudian persentase dagingnya. Nah, kalau sosis daging minimal 35%, sosis daging kombinasi minimal 20%. Bisa lebih menekan harga. Kemudian ukuran cincangan daging, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, sosis ini kajian, referensinya lebih mengacu pada produk-produk dari Jerman. Di banyak banget istilah sosis pakai bahasa Jerman, ada bratwurst, ada wiener ya, itu macam-macam. Tergantung lokasi ditemukannya, kemudian resepnya juga.
Nah, ini tabel syarat mutu sosis daging. Nah, sosis kalau di Indonesia sebenarnya nanti sebenarnya dibahas Pak Wendri terkait produk fermentasi ada di Bali. Contohnya urutan, prinsip pembuatannya mirip-mirip. Selongsongnya umumnya pakai usus hewan, jadi yang secara tradisional. Dulunya sosis itu juga selongsongnya itu terbuat dari usus hewan, bisa usus domba ataupun babi. Nah, di Bali, kalau Bapak Ibu pernah ke Bali, pernah mendengar urutan, nah itu pakai usus babi. Nah, tadi kalau bakso kadar airnya maksimum 70%, nah sosis sedikit lebih rendah lagi, maksimum 67%, karena bedanya ada di kadar lemak. Kalau bakso tidak ditambahkan lemak ya. Nah, kalau sosis boleh ditambahkan lemak supaya bentuknya, teksturnya juga beda daripada bakso, dia tidak sekenyal bakso, malah lebih lembut, itu karena kadar lemaknya cukup tinggi, di maksimum 20%. Nah, sosis dimasukkan ke dalam selongsong agar tidak pecah saat dikukus. Dan metode pemasakannya yang tepat sebenarnya dikukus atau diasap. Nah, setelah itu, setelah jadi sosis, boleh dipanggang gitu ya, dengan cara masing-masing. Karena kalau sama seperti bakso tadi, kalau langsung direbus gitu, sosis direbus di air panas, biasanya pecah keluar dari selongsongnya. Nah, bahan selongsongnya bisa dari kolagen yang bisa dimakan langsung. Nah, kolagen ini bisa dari rumput laut, bisa dari protein, sisa-sisa pemotongan hewan. Bisa dari babi, bisa dari unggas, bisa dari sapi dan domba dan kambing. Jadi pada saat membeli selongsong, Bapak dan Ibu harus memperhatikan bahan bakunya dari mana. Karena untuk nanti kalau mendapatkan sertifikat halal itu diperhatikan. Dan juga ada selongsong terbuat dari selulosa, namun tidak bisa dikonsumsi, jadi harus dibuka terlebih dahulu. Ada juga yang selongsong dari plastik yang food grade. Jadi dari teksturnya, ini sosis karena lemaknya tinggi, lebih lembut. Ya, kalau bakso kan membal kenyal gitu ya. Meskipun tadi ada istilah sosis cincang kasar, nah itu dominannya ada di seperti di Italia atau Eropa bagian selatan. Nah, biasanya itu sosis-sosis fermentasi. Nah, kalau sosis-sosis Jerman, umumnya yang ada di hotel-hotel yang kita sering konsumsi sarapan di hotel ya, ala Western, ataupun yang kita beli di pasar, di retail, itu sosis cincang halus seperti bratwurst, Wiener, dan sosis lainnya khas Jerman. Nah, untuk membuat sosis, pilih daging yang rendah lemak, ataupun yang daging sudah berlemak. Jadi kalau yang daging rendah lemak, nantinya kita tambahkan lagi sumber lemak lain tambahan. Nah, kalau sudah daging yang berlemak, mungkin kita tidak perlu menambahkan lemak tambahan. Perlu dibuang jaringan-jaringan ikat ya, ataupun urat-uratnya yang nantinya bisa mengganggu tekstur dari sosis yang kita inginnya sosis itu kan lembut ketika digigit. Kalau bakso, bolehlah bakso urat gitu ya, yang ada tekstur kasarnya. Kalau sosis, biasanya mengganggu kalau ditambahkan jaringan ikat. Selain lemak hewani, lemak yang dari hewannya tersebut, yang layak dikonsumsi ya, bukan lemak yang sudah jatuh gitu. Kalau di RPH kan ada yang lemak dibiarkan jatuh di lantai, nah itu sudah tidak layak konsumsi. Nah, bisa juga selain lemak hewani bisa pakai lemak nabati atau campuran antara lemak hewani dan lemak nabati. Lalu perlu juga air yang masih ada serpihan esnya atau pakai serpihan esnya aja gitu. Sama seperti bakso, ini tujuannya supaya proteinnya tidak rusak saat proses penggilingan atau pencampuran dengan bahan lain. Jadi
pada saat penggilingan suhunya harus dingin. Nah, itu tadi adonan utamanya, lalu ada tambahan yaitu garam dan bumbu. Nah, ini kalau di pasaran ada yang jual premix sosis, mau premix bratwurst, premix Wiener, gitu ya, macam-macam. Sudah ada bumbu mix gitu, tinggal ditambahkan sesuai dengan resepnya. Atau ingin kita tambahkan satu persatu pakai resep sendiri, silakan. Persentase penambahannya berdasarkan bobot adonan utama tadi ya, daging, lemak, dan air es. Nah, di sini garam 1,4 sampai 1,5% dari bobot adonan itu menurut saya sudah cukup, sudah diteliti gitu ya, keasinannya, kemudian kemampuan dia mengikat air, karena garam juga dapat membantu protein mengikat air. Lalu pakai STPP tadi, garam obat bakso ya atau pengenyal, itu juga bisa membantu menghasilkan sosis yang kompak, tidak berlubang-lubang ya, tidak ada rongga-rongga. Selain itu, saat proses stuffing atau pengisian ke dalam selongsong juga perlu diperhatikan agar adonannya padat ya, tidak ada rongga di tengah-tengahnya. Jadi pastikan orang yang mengisinya itu skillful gitu, sudah berpengalaman. Nah, bedanya lagi dengan bakso, umumnya sosis daging ya, dari daging merah itu ditambahkan garam curing, seperti beef patty tadi. Itu nama dagangnya garam sendawa, nama kimianya garam nitrit atau nitrat. Nah, tujuannya untuk memerahkan warna daging. Sebenarnya kalau di pasaran ada juga yang warna merahnya itu sebenarnya casingnya atau selongsongnya udah dibeli yang memang dikasih pewarna merah. Tapi kalau pengen produk daging sosisnya juga pengen merah gitu ketika dipotong, maka bisa ditambahkan garam sendawa. Namun ini karena stigma konsumen ya, jadi seperti bakso, bakso harus kenyal meskipun warnanya butek gitu ya, warna abu-abu, tapi itu bakso yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau sosis sapi, biasanya sosis sapi, sosis babi, harus berwarna kemerahan. Itu yang sudah umum dikenal oleh konsumen. Kecuali sosis ayam itu bolehlah warnanya tidak merah. Kalau Indonesia tadi kan udah dikenalkan warna merah tadi untuk sosis daging sapi. Nah, itu jadi pandangan masyarakat, stigma masyarakat sudah dari sononya mengenal sosis daging sapi harus merah. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah sebenarnya kalau masyarakatnya juga, konsumennya juga tidak mempermasalahkan itu. Jadi tanpa tadi garam sendawa, sebenarnya tetap jadi sosis. Nggak ada istilah definisi sosis daging sapi harus berwarna merah. Selain sebagai zat yang mempertahankan kemerahan daging, tadi ya, garam sendawa atau garam curing juga efektif mencegah pertumbuhan bakteri. Dia bersifat sebagai antimikroba. Nah, ini saya berikan font warna merah ya, sebagai peringatan untuk waspada dalam menggunakan garam sendawa ini. Kenapa? Karena bahan tambahan pangan ini, meskipun diizinkan penggunaannya oleh Badan POM, namun punya batas maksimal penggunaan dan batas maksimal residu yang diperbolehkan. Jadi setelah dia bereaksi dengan protein daging, biasanya ada residu yang tersisa. Nah, setelah dimasak, nanti biasanya residunya akan keluar bersama air, karena dia larut air. Namun ada tetap yang masih bertahan di dalam sosis. Nah, levelnya itu, batasan maksimum residunya nggak boleh lebih dari 60 miligram per kilogram. Nah, kalau berdasarkan aturan di Indonesia, kalau di internasional pakai kodeks istilah standarnya, itu maksimum 80 miligram per kilogram. Kenapa? Karena senyawa kimia nitrit tadi yang ada di garam curing atau garam sendawa, kalau terakumulasi di dalam usus besar, karena dia bisa aja melewati saluran pencernaan dari
lambung, usus halus, sampai usus besar ya, terkumpul di sana dalam jumlah yang cukup banyak, itu berpotensi bereaksi lagi dengan produk buangan dari bakteri yang ada di usus besar. Jadi bakteri dalam usus besar kan itu mengkonsumsi sisa-sisa makanan ya, menghasilkan metabolit atau istilahnya kotorannya lah ya, kotorannya yang mengandung istilahnya biogenic amina. Nah ini kalau nitrit bereaksi dengan tadi biogenic amina menghasilkan nitrosamin. Nah, ya nitrosamin. Zat ini bersifat karsinogenik. Jadi kalau kejadian-kejadian kanker usus besar itu bisa saja akibat dari akumulasi nitrosamin di dalam usus besar. Karena dia akan bereaksi ke sel-sel di dinding usus besar ya, di dalam usus besar dan menyebabkan kanker. Ini jika dalam jumlah yang berlebihan. Jadi kalau mengkonsumsi makanan olahan daging harus membatasi konsumsinya. Jangan karena enak jadi kita lupa kebanyakan. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu ingin menjual sosis yang aman gitu ya, hindari penggunaan bahan-bahan kimia walaupun diizinkan dan punya batas maksimum penggunaan, kalau bisa dihindari. Nah, di Indonesia ada juga sebenarnya pengganti dari garam sodium nitrit ini. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian ini dari bahan-bahan alam ya, bisa dari pewarna alami ya, dari angkat misalnya ataupun pewarna merah lainnya yang berasal dari bahan alam yang tidak beresiko menghasilkan penyakit. Nah, di Indonesia suka rempah ya, rempah rasa aroma rempah yang menonjol dan rasanya itu yang nendang gitu, nggak boleh tanggung-tanggung. Nah, garam biasanya dinetralkan dengan gula. Nah, kalau di luar negeri ya di Eropa sana anti gula, jadi makanannya hanya ada rasa asin. Kemudian bisa pedas. Pedas itu juga bisa kita tambahkan dari lada, bubuk cabai. Kemudian umumnya yang namanya sosis ada aroma asapnya. Jadi bisa ditambahkan, kalau nggak mau diasap, bisa tambahkan asap bubuk atau pada saat proses pengukusan ditambahkan asap cair. Dan bisa juga menambahkan paprika yang sudah di-smoke ya, dalam bentuk bubuk. Nah, kalau untuk pengasapan bisa secara tradisional ya, menggunakan batok kelapa atau mengimpor kayu wood chips gitu dari Jerman. Nah, di Indonesia sebenarnya banyak ya kayu-kayuan, mungkin belum ada yang menjual dalam kemasan gitu, kayu-kayu yang untuk pengasapan daging. Karena budayanya mungkin beda, kalau di Jerman sana budaya pengasapan daging sudah menjadi budaya, jadi banyak yang menjual wood chips untuk membakar. Kalau di Indonesia mungkin arang ya, arang dari batok kelapa. Nah, itu aromanya mungkin sedikit berbeda. Nah, ini sumber-sumber lemak yang bisa dipakai, umumnya lemak hewani, yang menambahkan, selain tadi membuat teksturnya lembut, kemudian menambahkan flavor. Bisa potongan gaji yang masih bersih ya, yang ditambahkan digiling bersama dengan daging. Bisa lemak yang di-render atau diekstrak dari sisa-sisa potongan karkas di RPH yang masih bersih. Bentuknya kalau lemak render biasanya seperti sabun nih, seperti sabun batangan. Kalau gaji biasanya bagian dari karkas, kalau render ini berarti yang diekstrak dari sisa-sisa potongan karkas. Namun jarang ya memakai lemak susu atau mentega, walaupun ada, karena ini walaupun ada mungkin harganya mahal. Sering kita itu salah persepsi ya, butter atau mentega itu berbeda dengan margarin. Nah, kalau margarin itu biasa dari minyak nabati. Kalau di Indonesia, margarin terbuat dari minyak sawit.
aromanya tidak seenak butter dan pasti harganya juga jauh lebih murah. Saya sudah pernah mencoba membuat sosis pakai minyak nabati. Yang terbaik di antara minyak nabati ini adalah minyak canola, karena minyak canola tidak menambahkan aroma yang aneh-aneh, kemudian dia cenderung netral, warnanya juga tidak terlalu kuning, dan mampu membantu proses pembentukan emulsi sosis yang baik. Jadi setelah matang tuh tidak ada minyak yang merembes keluar. Kalau pakai margarin itu tergantung juga kualitas dagingnya. Umumnya banyak minyak keluar setelah dimasak. Minyak zaitun tergantung dari jenis-jenisnya ya, ada yang extra virgin, itu tidak cocok kalau untuk ditambahkan ke sosis. Jadi biasanya minyak yang zaitun yang untuk menggoreng. Dan harganya juga kalau yang minyak zaitun extra virgin pasti lebih mahal dan tidak layak lah secara hitung-hitungan bisnis digunakan. Minyak sawit yang untuk minyak goreng juga bisa digunakan, cuma nanti warnanya memberikan kesan kekuningan sedikit. Lalu untuk selongsong sosis atau bahasa Inggrisnya casings, nah ini ada yang bisa langsung dimakan, edible, ada juga yang harus dikupas dulu sebelum dimakan. Nah yang bisa langsung dimakan terbuat dari sus hewan, segar, atau yang diawetkan dengan cara digarami. Nah bisa usus domba, bisa usus kambing, ataupun usus babi. Yang lebih umum sih usus babi. Lalu ada kolagen. Nah, kolagen ini ada yang sudah punya warna ya di selongsongnya, diberikan pewarna, yang food grade pastinya. Kemudian bisa terbuat dari hewan ataupun dari rumput laut, ataupun mungkin selain rumput laut ada makhluk-makhluk laut lain yang menghasilkan kolagen. Itu bisa. Pastinya lebih mahal ya kalau untuk yang kolagen dibandingkan usus hewan maupun yang non-edible. Lalu yang non-edible ada selulosa, ini terbuat dari fiber-fiber tanaman ya, kemudian serat-serat tanaman, kemudian ada yang plastik. Nah, plastiknya tapi yang food grade. Namun plastik food grade ini tidak tahan panas yang terlalu tinggi ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah memasak makanan yang menggunakan plastik di suhu yang lebih tinggi. Umumnya sih dikupas dulu baru dipanggang sosisnya. Cuma kalau hanya mengukus itu masih bisa. Nah, diameter diameter selongsong ini bervariasi. Kalau ingin memproduksi sosis yang besar, ini kan tergantung nama-namanya juga. Yang kecil-kecil biasanya wiener gitu, diameternya di bawah 25 mm. Ada juga sosis yang di atas 26, bahkan sampai 60 mm. Ini beberapa peralatan yang digunakan dalam pembuatan sosis. Di tahap pertama, tadi menggiling daging, kalau di rumah bisa pakai meat chopper ya, versi cincang halus, di industri pakai bowl cutter, kapasitas sesuai kebutuhan. Cincang kasar biasa pakai mincer atau grinder dengan ukuran diameter lubangnya ada yang 6 sampai 8 mm. Biasanya untuk daging yang cincang kasar. Daging dipotong-potong kecil-kecil lalu ditambahkan bumbu es bersamaan ya dengan potongan gaji, lalu langsung di corongnya ini ditambahkan corong untuk memasukkan ke dalam selongsong. Itu yang cincang kasar. Namun kalau yang cincang halus biasanya dicampur di bowl cutter atau meat chopper atau di food processor, baru kemudian dimasukkan di stuffing ke dalam selongsong. Nah, kalau yang halus biasanya pakai stuffer seperti ini. Ini yang manual, yang kapasitas kecil, 500 gram. Kemudian yang di atas 1 kilo. Lalu ada juga yang stuffer yang otomatis, semi otomatis sebenarnya kita harus tetap memasukkan adonannya ke dalam.
baru kemudian nanti secara otomatis memompa ke dalam selongsong. Nah, ini proses stuffing menggunakan mesin, jadi tinggal nanti kita tempelkan selongsong, ujung selongsongnya ke corong mesin, kemudian nanti adonan terpompa ke dalam selongsong, lalu kita tinggal mengukur, memelintir sesuai dengan ukuran standar perusahaan. Nah, pemasakan sosis daging ini ada yang kombinasi ya, pakai pengukusan dan juga pengasapan. Namun urutannya biasanya pengasapan terlebih dahulu, diasapi sampai setengah matang. Asapnya biasanya asap yang dingin ya, jadi tidak mengeluarkan bara api, hanya asap. Kemudian tujuannya untuk asapnya terserap ke dalam adonan sosis. Setelah itu baru dikukus sekitar suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Tergantung ukurannya, kalau ukurannya semakin besar, otomatis waktunya semakin lama. Nah, ada juga tadi bentuknya yang vertikal seperti ini digantung, ada yang horizontal, berarti sosisnya tinggal ditidurkan di atas sini. Nah, ini kita lihat selongsongnya memang selongsong yang berwarna merah ya, jadi jangan, kalau adonan daging sih yang merah itu seperti ini. Ini juga sudah di-curing. Nah, kalau kayak gini berarti ini selongsongnya saja yang sudah berwarna merah. Untuk membuat sosis, daging pertama digiling bersama garam-garam untuk mengekstrak protein daging keluar dari ototnya lah ya. Kemudian protein daging umumnya larut air garam, sehingga nantinya akan mengikat air, lemak, dan bahan-bahan larut air dan lemak. Ya, jadi disatukan, istilahnya mengemulsifikasikan semua bahan, menyatu membentuk gel. Nah, gelnya itu adalah sosis. Setelah digiling bersama, nanti dibentuk di dalam selongsong ya, dipompa ke dalam selongsong, dikukus ataupun diasap dan dikukus hingga matang. Kalau sosis umumnya di vakum ya, kemasannya, kemudian bekukan. Ada juga sosis siap makan atau ready to eat ya, yang ada di toko kelontong atau di pasaran. Itu biasa bisa disimpan di suhu ruang karena proses pemanasannya istilahnya retort atau menggunakan uap bertekanan atau sterilisasi komersial. Nah, itu kemasannya harus yang benar-benar tahan panas, ya, diklip, ujung-ujungnya diklip supaya tidak pecah sosisnya, kemudian harus dikupas kemasan ini selongsongnya sebelum dimakan. Nah, baik, selanjutnya adalah chicken nugget, namun sebelumnya saya izin break dulu sebentar, sekitar 1 menit. Baik, Pak. Baik, Pak.